teman-teman semuanya, apa kabar? Saya berdoa sekaligus berharap kepada teman-teman semuanya agar selalu diberi kesehatan selalu dan juga selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, jadi BTW ya, hari ini merupakan pembuatan video pertama saya yang bertujuan untuk penyelesaian tugas kuliah saya. Nah, sekaligus ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Devi Permatasari. Saya adalah mahasiswa dari semester 2 yang mengambil Fakultas Pendidikan Prodi PG PAUD. Ya, saya akan menjadi seorang guru yang mengajar anak kecil. Nah, jadi anak kecil memang mereka adalah anak kecil, tetapi mereka kelak akan berkembang, akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, akan tumbuh dan berkembang sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka masing-masing. Nah, jadi saya juga sudah bekerja dalam sebuah lembaga PAUD dan juga saya menghargai akan pekerjaan ini. Saya juga bersyukur akan pekerjaan ini dan juga saya berharap agar anak didik saya dapat saya berikan bimbingan yang terbaik serta mereka bisa mengembangkan potensi mereka sendiri, mengembangkan bakat mereka sendiri, serta dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi dalam pembuatan video ini saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini teman-teman semuanya tentu kita sudah mengetahui karakteristik daripada anak berkebutuhan khusus ini. Dan mungkin saja ada beberapa yang masih kebingungan bagaimana sih anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan di sini saya akan menjelaskan, memaparkan beberapa karakteristik dan juga jenis-jenis, dan intinya di sini saya akan membahas bagaimana faktor-faktor penyebab dari anak berkebutuhan khusus ini. Dan sebelumnya saya juga minta maaf ya, karena ada keterbatasan media yang ada, saya hanya menggunakan handphone untuk merekam video ini sendirian dan juga laptop untuk bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint. Dan saya di sini juga belum memungkinkan untuk memperlihatkan kepada teman-teman semuanya PowerPoint yang saya buat dikarenakan keterbatasannya. Jadi tidak seperti kurang adanya proyektor untuk memaparkan PowerPoint ini. Jadi saya juga mohon maaf, saya akan memaparkan semampu saya dalam penyelesaian tugas ini ya. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi teman-teman semuanya mungkin kita boleh sedikit mengasah otak kita. Bagaimana sih sebenarnya anak berkebutuhan khusus ini? Apakah dia seorang anak yang tidak bisa melakukan apa-apa? Apakah dia seorang anak yang mungkin hanya berdiam diri ataupun yang bagaimana? Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit karakteristiknya anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi saya sedikit sambil melihat ya PowerPoint yang saya buat, jadi saya sekaligus memaparkan kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus. Nah, berarti anak ini merupakan anak yang luar biasa sekaligus dengan karakteristik yang khusus. Mengapa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi mengapa mereka dikatakan anak yang berkebutuhan khusus? Nah, jadi dikarenakan adanya keterbatasan sekaligus kelainan yang mereka miliki. Dikarenakan keterbatasan dan juga kelainan yang mereka miliki, mereka membutuhkan pelayanan dan juga pendidikan yang khusus serta bimbingan yang khusus bagi mereka agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka lebih optimal lagi, agar mereka dapat berkembang lebih optimal layaknya seperti anak pada umumnya. Nah, jadi kita tidak boleh memandang rendah bahwa anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya membutuhkan bimbingan dan juga pelayanan yang khusus untuk mereka sesuai dengan kelainan yang mereka derita masing-masing, sehingga agar perkembangannya dapat lebih optimal, agar mereka dapat merangsang stimulus-stimulus yang mereka dapat sehingga dapat mengembangkan diri mereka dari yang dulu menjadi yang lebih baik lagi.
Nah, jadi kita masuk ke jenis-jenis daripada anak berkebutuhan khusus ini, dan tentunya banyak beberapa jenis yang patut kita ketahui, dan teman-teman semuanya saya yakin juga ada beberapa jenis yang mungkin teman-teman juga kurang paham dan juga kurang mengetahui, oh ini ternyata tergolong dalam anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi saya akan memaparkan sedikit saja. Yang jenis yang pertama, kita mengetahui tentang adanya kelainan terhadap fisik ataupun motorik. Contohnya seperti polio dan cerebral palsy. Nah, polio ini tentunya kita sudah mengetahui bahwa polio ini adalah penyakit tentang kelainan tulang. Sedangkan cerebral palsy adalah tentang koordinasi gerak tubuh. Jadi anak ini akan mengalami gangguan seperti kelainan tulang pada polio dan juga cerebral palsy yang biasa disebut tentang koordinasi gerak tubuh anak yang akan sedikit terhambat ataupun kurang sempurna. Nah, ini juga kelainan yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah kognitif. Kelainan terhadap kognitifnya yaitu cara berpikir. Nah, jadi contohnya seperti mental retardasi yang berhubungan dengan IQ di bawah rata-rata. Dan yang kedua dari jenis kognitif ini, teman-teman, kita patut ketahui bahwa anak berbakat atau anak unggul juga termasuk dalam anak yang berkebutuhan khusus. Dan teman-teman tahu bahwa anak berbakat ini adalah anak-anak yang tergolong memiliki IQ di atas rata-rata. Nah, jadi anak ini juga tergolong dalam anak berkebutuhan khusus. Mengapa? Mereka membutuhkan tentunya bimbingan dan juga pelayanan yang khusus pula agar karakteristik yang mereka miliki ini dapat berkembang lebih optimal. Dalam artian mereka dapat mengembangkan potensi mereka, mengembangkan bakat yang mereka miliki ini agar berguna bagi diri sendiri dan juga berguna untuk masyarakat pula. Nah, jadi tidak semua anak berkebutuhan khusus ini harus yang berkarakteristik mereka tidak bisa melakukan apa-apa ataupun mereka adalah anak yang tidak dapat berpikir ataupun anak yang kurang pandai. Jadi itu ada sebuah pandangan yang salah. Jadi anak berbakat ini juga merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang perlu kita stimulasi agar mereka dapat mengembangkan potensi dan juga bakat mereka. Nah, jadi jenis yang ketiga adalah mengenai bahasa dan juga bicaranya. Jadi di sini juga contohnya seperti anak yang mungkin mengalami gangguan seperti gagap ataupun artikulasi bahasa dan juga bicaranya terganggu. Di sini juga perlunya adanya simulasi agar anak tersebut dapat berkembang lebih optimal lagi. Jadi jenis yang keempat juga terdapat kesulitan belajar. Nah, contohnya seperti membaca, menulis dan juga berhitung. Nah, mungkin kita sering bertanya-tanya, membaca, menulis dan berhitung itu sesuatu yang normal kok kalau misalnya anak-anak tidak bisa. Nah, memang sebuah hal normal jika anak-anak belum bisa ketika diajarkan. Nah, jadi kesulitan dalam membaca, menulis dan juga berhitung di sini adalah ketika seorang anak ingin menjajaki ataupun menapaki dalam pendidikan dasar tetapi masih mengalami masa seperti ini, mungkin seperti disleksia contohnya, yaitu seperti membaca. Disleksia itu adalah kesulitan dalam membaca menulis. Nah, jadi sebuah kesulitan ini ataupun sebuah kelainan ini patut kita perlu atasi secara cepat. Mengapa? Ketika anak-anak sudah menjajaki, menapaki pendidikan dasar, itu sudah seharusnya menjadi dasarnya dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Jadi kelainan yang dimiliki seorang anak ini ketika ingin menjajaki pendidikan dasar harus cepat diatasi agar perkembangannya dapat terkejar secara optimal. Jadi, kemudian jenis yang kelima adalah sosial emosional. Nah, ini berhubungan tentang ADHD dan juga autisme, anak yang autis. ADHD ini juga sama dengan anak yang mengalami hiperaktif, gerak yang aktif dan juga autisme. Nah, jadi yang keenam, jenis yang keenam adalah mengenai sensori yang juga berhubungan dengan tunanetra, tunarungu dan tunawicara. Tunanetra yaitu teman-teman kita tahu bahwasanya mengalami masalah akan penglihatan atau mungkin bisa dibilang buta.
dan juga tunarungu, masalah dalam pendengaran atau tuli, dan juga tunawicara yaitu bisu. Jadi itu merupakan jenis-jenisnya yang patut kita ketahui. Jadi teman-teman semuanya mungkin sudah sedikit paham ya dengan yang saya jelaskan mengenai karakteristik daripada anak berkebutuhan khusus serta jenis-jenisnya. Jadi kini kita masuk ke inti daripada pembahasan saya ini, yaitu faktor-faktor daripada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita bisa berpikir ya bahwasanya faktor apa sih yang sebenarnya menjadi faktor utama daripada anak yang bisa terlahir sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Saya pun terkadang bisa berpikir bagaimana sih sebenarnya anak itu kok bisa terlahir sebagai anak yang demikian, anak yang autis, anak yang hiperaktif, anak yang berkelainan, bahkan kelainan itu sangat jarang sekali, sangat jarang kita ketemui mungkin. Nah, jadi di sini saya ada merangkum beberapa faktor faktor umumnya yang mungkin saya jelaskan secara umum saja, tidak begitu terperinci karena saya juga masih dalam tahap belajar ya, kita sama-sama belajar. Nah, jadi di sini saya merangkum faktor yang pertama adalah kita bisa lihat dari segi sebelum kelahiran. Nah, sebelum kelahiran berarti sang anak masih dalam kandungan sang ibu. Jadi faktor pertama adalah gangguan genetika ataupun genetik, yang berarti kelainan kromosom. Dalam hal kelainan kromosom. Nah, jadi kelainan kromosom ini adalah terjadi pada saat pembuahan. Nah, jadi pembuahan itu berarti saat sel sperma sang ayah bertemu sel sperma sang ayah bertemu dengan sel telur sang ibu. Itulah yang disebut dengan pembuahan. Nah, kelainan kromosom ini terjadi pada saat pembuahan terjadi, yang dapat menyebabkan beberapa faktor seperti keguguran, meninggal saat dilahirkan, dan juga ketika anak tersebut bila berhasil dilahirkan, maka dia akan menderita sindrom Down, yang berarti kelainan akan mentalnya. Itulah faktor yang pertama dari pada saat anak berada di kandungan. Faktor yang kedua adalah infeksi kehamilan, dan tentunya adalah disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi ataupun seperti obat-obatan, dan juga penyakit yang diderita oleh sang ibu, misalnya seperti darah tinggi, diabetes, dan sebagainya, yang mungkin akan mempengaruhi dari bayi sendiri. Kemudian, nah ini dari infeksi kehamilan ini, ketika kita ragu ataupun seorang ibu ragu akan kesehatan kandungannya, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin agar dapat mengetahui perkembangan daripada janin sang ibu, calon daripada anaknya. Dan juga dari gangguan genetik tadi juga tidak bisa dilihat secara langsung kelainannya, melainkan harus dilakukan dengan uji laboratorium, baru akan mengetahui perkembangan daripada sang bayi. Nah, jadi faktor yang ketiga dari saat anak masih dalam kandungan adalah usia ibu hamil. Nah, jadi ini juga sangat berpengaruh besar. Mengapa? Kita bisa lihat daripada riwayat kehamilannya ataupun kelahiran. Misalnya seperti riwayat keguguran. Mungkin pernah keguguran pada saat kehamilan sebelumnya. Nah, jadi juga pernah terjadi pendarahan pasca lahir pada kelahiran sebelumnya ataupun lahir mati. Lahir mati ini juga bisa berhubungan dengan ketika sang anak yang berhasil dilahirkan tetapi dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Nah, itu sangat disayangkannya. Kemudian tinggi badan juga berpengaruh. Ini secara umum ya teman-teman. Tinggi badan kurang daripada 145 cm. Ini juga berhubungan, dan juga kondisi badan ibu yang terlalu kurus sehingga tidak memungkinkan sang bayi dapat terlahir, ataupun sang ibu memiliki kesulitan untuk lahir sehingga itu akan membutuhkan waktu ataupun proses yang lama sehingga sang bayi akan sedikit memiliki kesulitan ataupun kelainan yang akan dideritanya. Nah, jadi usia juga berpengaruh seperti usia ibu hamil yang
kurang dari 20 tahun atau 20 tahun lebih muda, ataupun usia yang terlampau tua, ataupun lebih daripada 35 tahun sampai 40 tahun lebih. Nah, itu juga berpengaruh besar karena kondisi sang ibu yang belum siap, yang terlalu muda ataupun terlalu tua, yang sudah terlalu menurun daya tahan tubuhnya. Nah, jadi dapat juga disebabkan oleh beberapa penyakit seperti yang saya bilang tadi, seperti anemia, diabetes, darah tinggi, dan juga asma juga dapat berpengaruh ya teman-teman. Kemudian faktor yang keempat pada saat berada dalam kandungan adalah keracunan pada saat hamil. Nah, di sini juga hamil usia remaja juga dapat disangkut pautkan. Mungkin hamil usia remaja itu bisa terbilang masih muda dan masih belum mengetahui pengetahuan akan bagaimana menjaga kandungan ataupun makanan yang layak dikonsumsi. Nah, jadi usia terlampau tua juga dapat berpengaruh. Darah tinggi, penyakit juga dapat berpengaruh. Riwayat keracunan pada keluarga atau misalnya pada ibu hamil yang memiliki ibu yang pernah keracunan juga atau sebagainya juga dapat berpengaruh terhadap keluarganya. Ini juga berhubungan dengan genetik ya teman-teman. Dan juga faktor yang kelima yaitu keguguran ataupun pengguguran. Jadi ini secara sengaja maupun tidak itu juga berhubungan. Misalnya seperti kelainan ovum. Kemudian penyakit ibu yang juga berbeda yang dari tadi yaitu seperti infeksi akut. Nah, infeksi kehamilan juga termasuk, tapi ini infeksi akut yang berarti sudah lebih besar masalahnya. Kemudian trauma akan kehamilan sebelumnya yang mungkin pernah keguguran ataupun hal lainnya lebih besar. Kemudian kelainan kandungan dan juga gangguan hormonal berhubungan juga dengan genetik sang ibu ataupun hormon ibu. Kemudian yang terakhir, faktor terakhir adalah lahir prematur. Nah, di sini lahir prematur bisa diartikan sebagai bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 38 sampai 40 minggu, yang berarti standar daripada matangnya kandungan atau matangnya janin atau matangnya ketika janin siap dilahirkan. Nah, lahir prematur berarti kurang dari 38 sampai 40 minggu anak tersebut sudah lahir. Nah, ini bisa disebabkan oleh apa? Disebabkan karena mulut rahim sang ibu kurang matang ataupun adanya kelainan sehingga memungkinkan mulut rahim terbuka lebih awal sebelum pada waktunya. Nah, di sini akan lahir seorang bayi prematur. Kemudian, yang kedua adalah selama proses kelahiran. Yang pertama tadi adalah pada saat masih dalam kandungan sang ibu, yang kedua adalah selama proses kelahiran. Berarti di sini posisinya adalah sang bayi akan lahir. Jadi fakta yang pertama adalah mengenai proses kelahiran. Proses kelahiran yang lama. Ya, jadi ketika seorang ibu ingin melahirkan tetapi mengalami kesulitan, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dari sini sang bayi akan mengalami kekurangan oksigen yang memungkinkan adanya kelainan ataupun yang akan mengakibatkan kelainan pada dirinya. Karena proses kelahiran lama, teman-teman semuanya, akan mengakibatkan bayi yang kekurangan oksigen dikarenakan anak tersebut bisa juga dalam kondisi telah menelan air ketuban. Kita mungkin sering mendengar anak pada saat bayi telah menelan air ketuban ibunya. Itu merupakan suatu masalah yang sedikit rumit dan juga sedikit akan bermasalah kepada tubuh pada fisik sang bayi tersebut, sehingga dia akan mengalami kelainan. Kemudian pada proses kelahiran lama juga bisa menyebabkan bayi ini mengalami prematur ataupun lahir lebih awal seperti yang tadi. Lahir prematur ini saya juga akan sedikit menjelaskan, yaitu bisa dari dua faktor, yaitu dari ibu dan juga dari bayi itu sendiri. Dari ibu misalnya pernah mengalami keguguran. Nah, jadi keguguran ini sangat beresiko banyak terhadap masalah-masalah lainnya ya. Kemudian pernah menderita beberapa penyakit seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua.
yang seperti yang saya jelaskan kembali, kemudian mulut rahim yang lemah yang tadi saya jelaskan. Kemudian dari faktor bayi pula juga ada, yaitu misalnya berat badan yang kurang dari 2,5 kg. Itu faktornya dari bayi prematur. Kemudian kurangnya gizi ataupun nutrisi, sehingga memungkinkan sang bayi akan terlahir prematur yang seharusnya mengalami masa inkubasi setelah dilahirkan, agar mereka juga dapat berkembang lebih baik. Dan juga faktor selanjutnya adalah kandungan yang sungsang, yang berarti kelahiran terjadi kali ini adalah bukan kepala bayi yang keluar terlebih dahulu, melainkan kaki ataupun pantat daripada bayi yang duluan keluar. Nah, ini disebut dengan kelahiran sungsang. Jadi faktor yang seperti ini adalah faktor daripada selama proses kelahiran yang memungkinkan terjadi adanya kelainan pada anak. Nah, jadi selanjutnya faktor yang kedua adalah kelahiran dengan alat bantu, misalnya vakum. Nah, vakum ini adalah sebuah alat yang membantu kelahiran daripada sang bayi. Cara kerjanya bagaimana? Adalah menjepit kepala ataupun menyedot kepala dari sang bayi, sehingga memungkinkan adanya kelainan ataupun gangguan pada otak sang anak. Karena memang tidak semuanya alat vakum ini akan merusak bagian daripada otak anak, tetapi ketika tidak hati-hati ataupun adanya kekurangan fisiknya mungkin daripada kepala bayi, karena sangat lunak ya, karena masih bayi masih baru dilahirkan, masih lunak kepalanya, maka memungkinkan alat bantu ini akan menyebabkan kelainan pada anak tersendiri. Jadi faktor yang terakhir juga daripada selama proses kelahiran ini adalah kehamilan yang terlalu lama. Dalam artian bayi ini kehamilan terlalu lama. Jadi menyebabkan bayi ini akan keracunan air ketuban seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga bayi yang di dalam rahim memungkinkan terjadi kelainan. Ini merupakan faktor-faktor daripada selama kelahiran ini berlangsung. Kemudian faktor yang terakhir yaitu setelah kelahiran. Jadi yang pertama tadi adalah saat masih berada dalam kandungan, yang kedua adalah saat proses kelahiran, yang ketiga yang terakhir adalah setelah kelahiran. Di sini kita bisa lihat faktor-faktornya, bisa mendengarkan saya. Yang faktor yang pertama adalah adanya penyakit infeksi atau infeksi bakteri ataupun TBC ataupun adanya virus. Nah, jadi adanya penyakit seperti ini ataupun virus yang memungkinkan sang bayi akan terserang seperti penyakit yang ini ataupun virus yang seperti ini. Nah, jadi bayi tentunya akan mengalami kelainan akan virus ataupun penyakit ini yang mungkin diderita sang ibu tentunya ya. Nah, jadi yang kedua juga dikarenakan adanya kekurangan zat makanan seperti gizi dan juga nutrisi, dan itu tentunya sangat dibutuhkan saat masih dalam kandungan ataupun pada saat lahir. Jadi lahir ASI juga sangat diperlukan sang bayi untuk menambah daya imun tubuh. ASI ini adalah berperan dalam menambah imun ataupun kekebalan tubuh daripada sang bayi, sehingga terhindar dari beberapa penyakit. Jadi pemenuhan gizi dan nutrisi serta ASI adalah sangat dianjurkan kepada calon-calon ibu ataupun yang telah menjadi ibu setelah melahirkan. Jadi faktor yang terakhir daripada setelah kelahiran ini adalah terjadinya kecelakaan. Nah, jadi kecelakaan ini bisa dalam artian anak tersebut jatuh ataupun tergores benda tajam ataupun tercekik ya. Tercekik juga bisa, ataupun menelan obat-obatan yang terlalu banyak, overdosis ataupun bahan kimia. Nah, ini diakibatkan oleh adanya kelalaian daripada orang tua. Jadi ini juga tidak sepenuhnya dapat disalahkan terhadap orang tua, tetapi seharusnya orang tua juga harus memperhatikan ini. Nah, jadi juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai calon ibu, calon ayah, calon orang tua, semuanya di sini
juga harus memperhatikan ketika sang buah hati telah dapat berlari ataupun telah dapat melakukan hal sendiri. Jadi harus memperhatikan kondisi barang-barang yang tidak memungkinkan untuk dipegang ataupun dimakan sang bayi. Jadi harus memperhatikan letak kondisi ataupun letak daripada barang-barang tersebut. Jadi ini adalah faktor-faktor daripada anak berkebutuhan khusus ini yang dapat saya jelaskan. Nah, jadi mungkin ini adalah faktor dari umum, tidak secara terperinci, namun yang inilah yang dapat saya paparkan, yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Percaya sekali masih banyak sekali kekurangan ataupun ketidakpahaman yang saya jelaskan materinya, tapi saya di sini juga masih dalam tahap belajar ya. Kita juga sama-sama belajar. Jadi saran saya terhadap anak-anak ini adalah ketika seorang orang tua kepada orang tua yang memungkinkan, pasti kita sebagai orang tua ingin memiliki sebuah buah hati, datangnya buah hati dalam hidup kita. Dan jadi tentunya ketika sang buah hati telah hadir dalam kandungan sang ibu, maka patut kita jaga dengan baik-baik. Lakukanlah pemeriksaan rutin setiap bulannya ataupun setiap yang dianjurkan oleh sang dokter. Jadi memungkinkan tidak adanya ataupun menghalangi adanya, mencegah adanya penyakit ataupun kelainan. Kalau ada pun itu dapat terdeteksi secara awal, jadi bisa menanggulanginya secara cepat agar sang buah hati kemudian hari dapat terlahir dengan sebagai anak yang sehat, sehingga dapat berkembang menjadi anak yang lebih baik, anak yang sehat, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ia miliki. Nah, jadi juga yang terakhir, konsumsilah makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bernutrisi, bergizi, dan juga pada saat masih dalam kandungan ataupun sang buah hati telah lahir. ASI yang merupakan faktor utama, faktor yang paling baik untuk kekebalan tubuh sang bayi agar terhindar dari penyakit-penyakit yang lainnya ataupun dapat menambah kesehatan daripada bayi tersendiri. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada saran ataupun kritik daripada teman-teman semuanya, dapat diberikan di komentar di bawah ini ya. Nah, jadi saya juga menyampaikan materi saya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, pagi, dan malam.